Terus yang mau dibawa ke luar negeri katanya sampai heboh banget mau dibawa ke luar negeri, takut katanya kata netizen ini anak mau diperdagangkan, apalah, udah sampai ke situ. Difitnah katanya mau diperjualbelikan, mau dibawa ke luar negeri. Coba tuh. Silakan masuk, Pak. Hari ini aku ada yang beda. Kenapa ada yang beda? Soalnya aku di sini ditemenin sama sahabat aku. Siapa lo? Salah. Yo, what's up? Kalau misalnya kalian yang followers aku, kalian ini pasti kenal. Ini adalah Leo, sahabat aku udah lama banget aku kenal sama dia. Terus dia sebagai apa lo? Apa? Sebagai teman ya, sebagai kakak ya, sebagai ayah ya, anjay ya. Pokoknya sebagai teman baik Novi lah dalam semua hal yang dia lakuin, baik buruk apapun ya diterima dengan baik. Jadi dia tuh termasuk aku masukkan ke grup vlogger aku juga gitu. Termasuk sama tim aku, tapi dia di belakang layar gitu. Jadi sekarang kita mau klarifikasi lagi ya, karena ini harus jadi sebenarnya berat juga untuk klarifikasi, nanti kita salah lagi ya, banyak banget ngomong klarifikasi mulu ntar salah lagi ya kan. Saya mah manusia ya, emang selalu salah, gudangnya salah saya mah, tapi gak apa-apa. Tapi yang jelas di sini niat saya untuk memperbaiki yang harus diperbaiki. Jangan sampai saya kedepannya nih nanti saya jadi ngevlog apa sih dengan embel-embel yang tidak benar sebelumnya gitu. Jadi saya mau meluruskan yang harus diluruskan seperti itu. Oke, sekarang banyak banget yang heboh soal Instagram dari masalah kemarin. Ya, masalah kemarin. Instagram dari pihak tertentu yang men-share chat-chat saya dan mencemarkan nama baik saya. Karena di situ sangat jelas dia menyebutkan nama saya, Novi, Pratiwi Novianti. Sama dia salah satu foto juga kan di Pampang. Iya, gitu. Jadi bukan cuma statement nama doang, tapi benar-benar foto. Iya. Nggak ada sensor, nggak ada apapun, benar-benar dimunculin jelas banget Itu. Bertujuan untuk apa? Aku juga nggak tahu bertujuan untuk apa. Tapi yang jelas di sini kita tidak pernah ya mau menjatuhkan orang lain. Nggak ada sih. Tidak ada. Karena hanya meluruskan yang sebenarnya terjadi aja. Karena waktu klarifikasi pertama itu saya hanya menceritakan yang sebenarnya terjadi, bukan menjatuhkan atau menjelekkan orang lain seperti itu. Jadi tolong dibedakan ya. Dan saya juga di situ tidak menyebutkan nama siapapun, tidak menyebutkan nama A, B, C, D, E, F, G, tidak. Tuh. Oke, kita mulai aja ya. Ya udah. Pertanyaan pertama adalah kenapa belum sempat beli peralatan bayi, popok dan baju gitu. Jadi di sini aku jelaskan secara detail dan ini kita yakini berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi di sini kita ngomong bukan karena kita nggak ada bukti, kita ada bukti yang kuat karena kita merasa benar gitu. Yang pertama, pada saat tanggal 28 Oktober 2020 itu posisinya Bulia sampai rumah saya itu udah maghrib ya, maghrib terus malam. Pokoknya kita cita-cita bersih-bersih setengah tujuh dia masuk rumah saya pokoknya. Jadi waktu itu berbarengan dengan Ibu Sola datang ke rumah yang kasus TKW dengan Ibu Fauzi. Berbarengan juga dengan waktu vlog aku mau kasih hadiah Abah
motor listrik itu loh guys. Jadi benar-benar numpuk berbarengan pada saat waktu yang sama gitu. Nah terus ibunya Bulia mandi-mandi bersih-bersih dan dedenya juga bersih-bersih. Terus saya bikin vlog dengan ibu TKW tersebut, Bu Fauzi ya, ngobrol-ngobrol segala macam. Terus kita selesai itu sekitar jam 8 malam lewat loh, jam 8 malam lewat, setengah 9-an. Akhirnya kita putuskan untuk mengundang adiknya Ibu Lia pada hari yang sama, karena kita mikirnya jangan sampai ada fitnah. Dan saya juga pengen mengklarifikasi kenapa tadi adiknya tersebut waktu saya bikin konten langsung mengusir Bu Lia gitu aja. Yang ikut ya. Gue dia mau, cuman dia pala batu. Iya ini saya bawa ya Bu ya, saya izin bawa. Keluarganya juga iya dari sana, udah biarin aja. Ada bagus ada kiri biarin aja. Lianya ikut. Iya, ibunya juga ikut kok. Anak yatim dan pasaran keluarga saya. Iya, iya. Dengan kondisi emosional dan agak marah dua-duanya, Bu Lia dan adiknya tersebut gitu. Nah saya nggak mau jadi fitnah ya, nanti takutnya kenapa nggak ini dulu, kenapa nggak itu dulu, klarifikasi dulu dan lain sama adiknya. Nah makanya saya panggil tuh adiknya ya, saya telepon, saya minta tolong untuk datang di hari yang sama gitu. Terus kita ngobrol di pertengahin dengan Pak Gufron. Pak Gufron itu orang yang pertama memperkenalkan saya dengan Bu Lia, perantara lah ceritanya. Nah terus udah nih ya, akhirnya mereka datang. Saya memberikan omongan, menanyakan juga kenapa Bu Lia posisinya ada di luar. Dengan pertama konten yang aku temuin itu kan ada dia di luar halaman. Kronologinya kan sampai dia di luar gitu, kondisi luar. seperti itu kan. Yang tahu sehari-harinya Ibu keluarga di mana? aku nggak ada keluarga. Nggak ada keluarga. Jadi gua sama keluarga aku. Namanya keluarga kan tetap ya harusnya gimana pun keadaan adiknya atau kakaknya tetap dia keluarga itu maksudnya. Iya, harus tetap diurus, dijaga Tetap harus lah gitu. diurus gitu. Nah selama 5 tahun itu Bu Lia ada di sawah ya, kalian tahu di sawah gubuk yang di aki-aki itu loh yang di konten aku. Nah terus setelah itu akhirnya sekalian untuk menanyakan Bu Lia nih mau dikemanain nih. Jadi waktu itu saya menanyakan gimana Bu Lia mau dikemanakan. Saya mau bawa ke yayasan, tapi anaknya kita rawat sementara dengan syarat Bu Lianya kalau udah sembuh ya boleh ambil gitu. Boleh ambil anaknya kembali. Nah terus maksudnya saya, Bu Lia tadinya mau saya modalin, kasih modal tuh, modal usaha sesuai dengan omongannya dia kan mau bikin usaha katanya sama kontrakan. Tadinya mau saya kasih uang, udah mungkin dia mau usaha aja, ngontrak sama jualan apa gitu. Ternyata adiknya memberikan statement untuk tidak boleh diberikan uang. Kalau masalah kayak gitu menjadi turutin kalau menurut saya mah. Oh gitu. Iya, menurut saya mah ya namanya dia tuh pimplan membawa kayak gitu, omongannya nggak bisa dipegang. Kalau misalnya Mbak kasih dana buat sumpah dia ngomong buat kontrak, kan nggak tahu udah dapat duit berubah lagi pikirannya. Gitu. Jadi adiknya tidak memperbolehkan memberikan uang. Terus udah gitu saya bilang gini, ya udah Mas, kalau gitu Bu Lia dirawat aja sama Mas, saya kasih uang untuk per bulannya, tapi tolong diurus Bu Lianya. Ya, Iya, tapi jadi kan kan sama-sama menguntungkan kan maksud saya. Dan di situ juga saya bilang untuk coba konfirmasi dulu sama keluarga yang lain gitu, gimana baiknya. Nah ternyata adiknya tetap memberikan statement untuk di yayasan aja, ditaruh di katanya yayasan. gitu. Jadi apapun terjadi pokoknya dia bilang di yayasan aja, katanya gitu, dengan alasan takut kumpul sama aki-aki lagi, kata dia gitu. Hamil lagi katanya. Takut hamil lagi gitu. Nah setelah itu tadinya malam itu kita mau langsung antar Bu Lia ke yayasan, tapi kondisi Bu Lia udah capek banget, udah lelah banget. Jadi udah malam juga, jadi Pak Gufron sempat bangunin Bu Lia, tapi Bu Lia benar-benar nggak mau, bukan nggak mau, udah ngantuk gitu loh, udah ngantuk, udah lelah, mungkin dia begadang 2 hari, akhirnya dia final di rumahku, benar-benar udah kayak, aduh enggak deh, udah besok aja. Enggak mau kemana-mana. Ya udah gini, besok mau anterin ya, janji ya. Jangan bilang A, besok bilang B. Ya. Ini aja, besok berangkat jam 7, gimana? Jam 7 berangkat. Ya, Jam 7 ya. ya udah, tidur Bu. Ya, makasih Mbak. Gitu. Akhirnya memutuskan untuk besok berangkat pagi guys gitu.
Setelah itu besokan paginya nih ya, kan udah nih mereka pulang. Besokan paginya si Pak Gufron dengan anak-anak tim saya meluncur ke Yayasan Al-Fajar Berseri setengah 7 pagi ya. Setengah 7 pagi. Setelah itu posisi lu terbang kan? aku terbang subuh. Berangkat jam setengah 5 subuh guys ya. Aku berangkat setengah 5 subuh, jadi aku udah menyerahkan kepada tim aku nih. Aku minta tolong dengan kondisi ya emang gak bisa aku mengantarkan gitu. Dan aku sudah mempercayakan dengan tim aku, mereka mampu gitu. Setelah itu mereka nyampe yayasan, ngobrol dengan Bulia, dan Bulia boleh lihat di vlog saya, dia tidak ada paksaan loh. Jadi dia emang mau, ya udah saya kerja di sini dengan sukarela ya. Iya. Kalau misalnya boleh lihat vlognya lagi, dicek lagi, dia tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada editan, tidak ada settingan bahwa dia mau kerja di Yayasan Al-Fajar Berseri sebagai relawan gitu. Setelah itu, anak-anak menjemput saya di bandara karena kita mau mengungkap kasus TKW tersebut yang masalah money changer. Jadi yang masalah kekurangan uang money changer. Jam 1 siang. Jam 1 siang guys. Udah gitu kita urus ke money changer. Selesai dari sana kita langsung menuju pulang ke rumah. Langsung beda berapa menit doang itu langsung Dedek dijemput sama teteh tersebut ya. Teteh A sebutnya. Teteh A. Terus bingung kan, kok cepat banget itu. Saya sebenarnya sempat kayak ngerasa kok diburu-buruin banget gitu. Kenapa nggak tunggu sampai lu di rumah dulu kan? Betul, ini ada bukti chatnya bahwa dia langsung menuju rumah saya. Saya sempat kaget kok buru-buru. Saya bilang itu, dia bilang iya sesuai dengan omongan yang kemarin. Maksudnya itu ketika saya mau menyerahkan diri, saya akan bilang setelah siap gitu loh. Ini kan emang gak ada persiapan sama sekali, dia mengambil secepat itu gitu. Bahkan kalau dibilang itu saya masih kangen sama Dede, masih apa, makanya pas penyerahan saya masih agak rasa kayak kok terlalu terburu-buru gitu loh. Apa nggak nungguin gitu sampai di rumah, santai dulu lah gitu kan? Santai dulu, masih mau kangen-kangenan dulu, apa segala macam. Kok cepet-cepet itu gitu? Bisa dipastikan ada di CCTV rumah saya, cuman selang berapa menit loh guys, berapa menit dia langsung ambil gitu ya. Lanjut, setelah itu dia mengambil, terus saya langsung ke kamar karena jujur saya ngerasa kok secepat itulah, pokoknya saya agak sakit hati lah poinnya. Udah dia pergi pulang dengan Dedek, katanya itu ada di caption ya, dia bilang langsung dibawa ke rumah sakit. Tanggal 28 Oktober itu adalah tanggal merah guys. Rumah sakit anak semua tutup posisinya. Sedangkan dia memberikan statement sudah langsung dibawa ke rumah sakit, dicek ini itu katanya gitu. Padahal ini ada tanggalnya bahwa si teteh tersebut baru ke dokter itu sekitar tanggal 4. Jadi itu tanggal 4 ya guys, tanggal 4 dia baru ke rumah sakit untuk mengecek kondisi Dede. Tanggal 6 November dia melakukan tindik dan lain-lain ya, cek darah, donor darah dan lain-lain. Jadi kalau dia bilang langsung ke rumah sakit, kalau rumah sakit tutup kok tanggal merah gitu. Nah ada chat juga yang emang bilang kalau dia belum ke rumah sakit anak karena rumah sakitnya tutup, rumah sakit anak tuh. Terus kalian lihat kan statement saya dari saya bertemu Bulia, terus malamnya itu kita benar-benar belum sempat untuk beli perlengkapan bayi ya, sama sekali. Jadi itu saya ngurus TKW aja sampai jam 10 malam. Bulia tidur, terus posisi anaknya langsung kita urus ya, langsung kita ambil, kita tidurin. Itu posisinya pakai popok. Jadi dari awal juga saya memberikan popok bayi guys, popok bayi emang yang dipakai dengan cicilok. Cuma mungkin bahasanya popok cilok, opini publik mungkin popok monyet gitu kan, tapi itu kan popok bayi. Ya emang dipakai ke cilok, cuma bahasanya kan orang baru bilangnya popok cilok. Lagi emang ada ya popok monyet,
yang dijual gitu. Aku sih nggak pernah lihat, tapi yang jelas itu popok bayi yang saya pergunakan untuk cilok gitu loh. Toh itu popok manusia gitu loh. Iya, Ngerti kan emang maksudnya? popok bayi itu. Popok manusia. Jadi jangan beropini, yang saya berikan adalah popok monyet guys ya. Ya mungkin kita ngomongnya popok cilok dalam artian ya itu emang popok buat dipakein ke cilok kan, tapi basically-nya itu popok bayi kan. Popok bayi. Iya gitu sih. Nah terus masalah baju nih, masalah baju. Jadi si Bulia itu kan saya cerita ya kalau Bulia itu makan nasi padang dan mungkin dia menyusui terus pedas sekali, dedenya tuh sempat diare. Itu kan posisi anaknya sebelum dia tidur kan dipegangin dulu nih sama Bulia. Orang kita mau bersihin aja Bulianya kayak udah saya aja kayak gitu-gitu. Terus saya kan tidak mau memaksa dong ya kan. Nah akhirnya pas dia tidur barulah kita tahu kalau misalnya si Dede tuh mengalami diare. Jadi diganti-ganti terus bajunya sampai habis. Jadi bajunya itu maaf ya guys, dia kena pupnya gitu. Kotor lah gitu ya. Kotor Kena gitu. semua. Udah gonta-ganti berapa kali namanya diare kan pasti gonta-ganti berapa kali kan guys. Iya. Masa iya kita nunggu banyak dulu ganti, kalau saya nggak bisa, jadi saya ganti berkali-kali ceritanya. Nah itu sampai habis bajunya. Kalian tahu kan saya di rumah nggak punya bayi, saya nggak punya bayi atau keponakan yang tinggal sama saya gitu. Nah kan saya juga nggak ada prepare, masa saya mau beli baju bayi untuk anak saya masih jauh guys gitu. Maksudnya benar-benar tidak ada pikiran untuk membeli perlengkapan bayi sebelumnya gitu. Nah akhirnya itu udah jam 1, posisinya kita mau cari di mana, mau cari perlengkapan bayi di mana gitu. Kan saya mikirnya mungkin nanti gitu ya, ini yang pakai aja dulu yang ada gitu sih. Maksudnya. Nah Yang terus bisa dipakai dede lah gitu yang kan. bisa dipakai dede. Untuk angkatin Itu bobonya. saya ngejagain dede ya guys, saya tidur cuma setengah jam. Saya tidak ada rasa mengeluh karena saya menjalani ikhlas ya. Saya ngerasa ya masa sayang sama dede juga, ya udah gitu. Terus selama saya bisa lakuin ya saya lakuin gitu. Setelah itu saya terbang, anak-anak kan nganterin Si Bulia ya. ke Jadi yayasan. kalian bisa lihat dong spare waktunya itu belum sempat, bener nggak? Belum sempat banget. Belum sempat. Karena berangkat pagi ya 6:30. Betul, terus udah gitu, nih bukti chat Teh Dodo bahwa Teh Dodo itu izin pulang pagi, izin pulang lebih cepat karena Teteh lagi tidak enak badan. Kalian tahu di rumahku tidak ada siapa-siapa lagi kecuali Yeyen, Sama nenek Asmina, oke. sama nenek Asmina. Nah, Yeyen, masa iya Yeyen ngegendong-gendong bayi, beli perlengkapan bayi, keluar, apa mungkin gitu. Sedangkan posisinya sangat jauh, harus butuh kendaraan. Apa mungkin secara logika gitu. Nah, akhirnya kita putuskan untuk memakaikan si Dede dengan baju yang ada. Kenapa saya bilang baju yang ada? Karena buat saya mau baju apapun itu yang penting bisa melindungi dia dari rasa Pertolongan kedinginan. pertama lah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Toh itu pun bisa melindungi bayi tersebut sebagai pertolongan pertama untuk menghindari kedinginan dan lain-lain gitu. Karena belum sempat juga mau beli ini, Betul. beli baju. Coba Pas kalian juga lihat lu lagi spare terbang waktunya, kan. iya spare waktunya apakah saya diberikan waktu untuk membeli perlengkapan bayi? Tidak, karena dia langsung menjemput ke rumah. Dengan posisi ya udah Yeyen memakai baju cilok pada saat itu kan. Betul, gitu. Karena Yeyen juga mungkin tinggalin si dirinya sendiri kan, cuma di Betul. rumah, anak-anak pada ke Bekasi ya, antar Iya. Bulia. Jadi ini jujur ya, saya tuh masih sedih banget loh guys ya, kita berbuat kebaikan tapi masih disalahkan sama orang lain. Sorry. Toh si Yeyen juga ada kan di bukti yang Yeyen menjelaskan tadi kan, yang bahwa yang nggak sempat beli Belum sempat karena beli. anak-anak nggak ada, Yeyen Iya. di rumah sendiri. Pokoknya ada di sini ya guys, gitu. Jadi benar-benar yang nggak ada ini, nggak ada kesiapan untuk mau Gak ada kemana-mana, persiapan. tenang Dia gitu. bilang gak buru-buru. Ini ada bukti semuanya bahwa dia mencek kru saya dengan posisi dia lagi di mana, Lagi kayak ke polisi anak-anak lah, di mana gitu supaya mau Seperti datang itu. Nah, si Dede. untuk masalah pemblokiran WhatsApp, saya lanjut ya. Pemblokiran WhatsApp, dia bilang saya memblokir WhatsApp dia. Iya, saya akuin, saya memblokir WhatsApp-nya dia. Saya tuh blokir dia karena kekecewaan saya yang tidak boleh Dede ada di rumah saya. Padahal saya pengen Dede ketemu di rumah saya ntar ajak Bulia nginep, kan lebih aman ya. Bulia nginep di rumah saya sama Dede gitu. Kita pun ngerasa safe gitu loh, ya nggak, daripada mungkin dia mikirnya di yayasan. Ya udah kita sama-sama sayangin bareng-bareng sesuai perjanjian dia yang pertama, dengan boleh mengajak Dede untuk menginap dan bertemu
gitu loh maksudnya. Nah kan kalau kayak gini perjanjian dia tidak sesuai, betul? Jadi yang awalnya bilang kita mau sayangin sama-sama, kita rawat sama-sama, ini jadi tidak boleh gitu loh. Jadi buat saya pribadi, saya merasa kayak kekecewaan yang Kok nggak sesuai dengan yang kita sepakati? iya, Ya, akhirnya walaupun saya langsung ngambil sikap untuk memblokir blokir. di WhatsApp. Tapi tidak ada alasan guys kalau misalnya dia langsung ke rumah keluarganya tanpa memberitahukan saya. Tapi walaupun aku blok, dia tuh kan punya kontak semua tim saya guys gitu. Maaf, kayak yang udah dia kan nanya si Dede sama tim saya. Masa ketika saya blok dia tidak bisa menanyakan ini itu sama tim saya, kan bukan suatu hal yang harus dibingungkan, benar nggak? Kalau Maksudnya, emang berniat bisa baik. tanya kayak Rifki, Agi, kok Novi blok saya, ada apa ya gitu. Oh ya, nanti Atau kan mungkin bisa kalau ada sampaikan. keperluan gitu kan bisa. Jadi gini si Teteh A ini ya, si Teteh A ini meminta hak asuh ulang terhadap adiknya Ibu Lia gitu. Jadi hak asuh dibikin 2 kali. Satu atas hak asuh atas nama saya, kedua hak asuh atas nama dia tanpa tanpa sepengetahuan saya. Yang seharusnya dia harus mencabut dulu yang pertama dan tanda tangan saya, baru bikin kembali. Ya, ini tidak ada sama sekali tanda tangan saya, bahkan saya aja nggak tahu gitu. Yang ini kan si Dede kan dari saya gitu loh. Si Dede dipertemukan dengan TTA itu karena saya. Ada nggak sih adab yang baik untuk izin dulu lewat saya? Betul nggak? Ngerti. Coba kalian pikirkan, apakah itu tindakan yang baik terhadap saya atau bukan? Gitu. Apapun alasannya, apapun masalahnya, seharusnya dia tidak bersikap seperti itu, ya. Dia akan bersikap dengan bijak, menghubungi tim saya, Teh Dodo, Yeyen, Yadi, Rifki, Agi, Owi, siapapun itu. Coba nih bilang aja Teteh mau ke tempat adiknya Bulia, gimana untuk mengambil hak asuh yang kedua kembali gitu. Ini nggak ada omongan gitu. Jadi gimana nih? Ya harusnya sih setidaknya kan per hak pertama tuh kan dari Bunek kan. Betul. Sorry guys, jadi aku dipanggil Bunek tuh sebutan Bun Negara guys. Jadi kan harusnya ada buang suara dulu lah, soalnya kan hak pertama itu di Bunek sendiri. Nah, Betul. gimana untuk hak asuh kedua itu harus ada, ibarat kata harus tahu lah yang pertama nih. Ya. Yang pertama lah ibarat kata untuk mau bikin yang diberikan pihak kedua supaya ke depannya tuh sama-sama enak, jangan sepihak. Betul. Kalau sepihak begini kan Jadi merasa dirugikan ya. merasa kayak kok Tidak saya nggak dihargai. saya dilibatkan kan, saya yang pertama loh yang Betul. menemukan, saya yang membawanya ke rumah, Kita bolak-balik ke Depok dari pagi sampai malam, pagi lagi kan tadi Bulia ke yayasan. Tapi apakah itu tindakan yang baik gitu untuk tidak menghargai saya gitu? Coba sok jelaskan sama kalian. Gimana kalau kalian menjadi saya di posisi seperti itu gitu. Oke, next. Adiknya memberikan statement masalah saya drama katanya. Saya kalau sampai di tangan Bulia takutnya ada Tangan Bu Novi. ya, tangan Bu Novi atau Bulia sama takutnya Iya, oh iya. ada drama-drama apalagi lah, saya takut sih gitu. Saya jujur, saya dibilang drama di sini sakit hati saya ya. Padahal di sini kan saya berjuang untuk dapat yang terbaik anaknya dan Bulia loh. Bukan cuman anaknya doang, tapi saya memikirkan Bulia juga gitu. Kalau saya mikirin cuman anaknya aja ya udah, saya nggak usah pusing lah gitu. Ini kan Bulia juga posisi ada di yayasan. Saya juga pengen Bulia ketemu sama anaknya, bukan berarti main lepas gitu aja, betul nggak? Apa atas dasar apa saya dibilang drama atau labil? Terus sampai di YouTube saya di komen, tolong lihat di Instagram atau IG atas nama dia. Semuanya jadi digiring dari YouTube, dari mana itu semua digiring ke Instagramnya dia, suruh lihat statementnya dia seperti itu.
yang seolah-olah ya dia benar dan tidak ada salahnya, cenah versinya dia gitu. Jadi kalau dia bilang drama, gak apa-apa, pokoknya terserah dia. Yang jelas di sini saya memberikan perjuangan seorang ibu bertemu dengan anaknya. Oke. Gue sempat kontak sama dia, gue bilang oke, pertolongan pertama kita rawat dulu, cuma jangka panjangnya nih, ini anak mau bawa kemana gitu kan. Dalam artinya kita sempat sharing-sharing juga, gue bilang lu belum nikah, satu sisi lu mau angkat anak bayi, ngurus akte segala macam, mau adopsi atau hak asuh tuh gak segampang itu gitu kan. Satu sisi ibunya masih ada, mungkin si mbak ini karena dia udah menikah, satu sisi posisinya. Betul. Dan satu sisi Dan belum dipercayai mempunyai untuk anak, mempunyai keturunan. Jadi kita sama-sama meminta tolong untuk membantu mengurus Dede sama-sama, gitu. tapi kita masih tetap tapi bisa ketemu Dede. bukannya aku ngelepas Dede gitu aja, sama-sama guys. Nih statementnya ya, sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya saya dibilang lepas tanggung jawab, saya nggak lepas tanggung jawab. Kita pengennya nih, gini loh, kita berniat, bertujuan baik ya, karena Allah semuanya dengan ketulusan. Dan saya pun jujur saya nggak akan tahu kalau jadinya seperti ini gitu kan. Saya juga bukan, mohon maaf, saya juga nggak bisa melebihi takdirnya Allah gitu. Nah ketika dia sekarang dulunya baik, maksudnya emang iya kan ya apa sih yang semua saya omongin iya bareng iya ini ya iya gitu. Nah sekarang tiba-tiba seperti ini, kita kan nggak ada yang tahu guys. Manusia bisa berubah, bener nggak? Yang aku bilang kalau misalnya manusia itu bisa membulak-balikan hati manusia, Allah bisa membulak-balikan hati manusia kapanpun, dan pola pikirnya juga seperti itu. Dia mungkin statement hari ini seperti ini, besok bisa berubah. Namanya juga manusia ya, namanya gudangnya salah kayak gitu. Nah terus menyebut baby sister padahal Dede sudah sama si Teteh A gitu. Jadi gini, kenapa aku bilang, ada yang nanya sama aku, baby sister apa si Dede baby sisternya si Dede lagi ada di mana? Itu posisi aku lagi di Bali guys. Sama siapa di rumah gitu. Terus aku bilang di rumah sama baby sister. Mohon maaf lagi guys, mohon maaf sebelumnya ya. Tapi di sini aku mau mengklarifikasi bahwa niat baik aku gini loh. Vlog soal Dede diberikan untuk membantu ya, jangan diberikan hak asuh. Jadi kan kalau hak asuh ntar beda ceritanya. Diberikan untuk membantu meminta pertolongan TTA tersebut, itu kan belum keluarnya. Terus tiba-tiba masa saya langsung bilang itu saya titipin gitu. Nah atuh saya nanti salah doi gitu. Makanya saya mikir ya udah, saya bilang sama baby sister, saya mohon maaf kalau saya bohong gitu. Tapi saya mikirnya daripada terjadinya fitnah dan omongan-omongan publik yang nanti jadi berpikir negatif sebelum buktinya keluar, nanti saya salah gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Nah kalau udah vlog keluar, saya akan jelaskan Dede nggak sama saya, bukan saya bohong. Jadi saya mau semuanya tuh berpikir baik gitu loh maksudnya. Jadi jangan terjadi fitnah, entar dibilang anaknya dijual, entar inilah itulah anaknya diapain lah, kan saya nggak mau gitu. Pihak sana kan ngomongnya gitu, ngangkat statementnya bahwa padahal si Bayu udah sama si TTA, dibilang sama ini. Padahal kita itu punya statement sendiri, kenapa kita ngomong seperti itu. Ya kita juga tahu konsekuensinya kayak gimana dan kedepannya. Jadi ya sebelum vlog yang itu keluar tayangkan, ya kita nggak mau membangun opini publik. Misalnya, oh ya si Dede udah sini gitu, jadi pesannya lah kok gitu kan. Ya saya harap netizen paham lah ya. Kenapa Teh Novi nggak ngobrol dulu sama Bu Lia kalau bayinya sudah di TTA? Gini ya guys, Bu Lia itu kan kondisinya depresi ya. Pada saat ketika kita mau memberikan statement atau mau memberikan omongan ya, pernyataan gitu, Kita harus lihat kondisi dia dulu. Kita harus melihat momennya baik dulu, momen yang baik, momen yang bagus gitu. Untuk membicarakan itu nggak mungkin dong aku langsung bilang Bu Lia, Ini kan hal sensitif lah. iya Bu Lia ini udah nggak sama saya, kan nggak gitu. Kita harus lihat kondisi Bu Lia benar-benar pada saat stabil, kita baru membicarakan itu gitu loh. Nggak harus buru-buru gitu, berasa gerusuk. Pasti akan dikasih tahu. Pasti akan dikasih tahu, saya juga akan mungkin membohongi. Nah untuk masalah konten yang saya bilang, iya Bu nanti saya bawa ya si Dede.
kan itu posisi yang si TTA itu emang janji untuk kapanpun rawat sama-sama. Jadi saya mikir nggak akan ada halangan gitu loh untuk mempertemukan Bulia dan si Dede. Jadi kalau misalnya emang mau main, kita kesini kumpul. Aku siap kesini. Silaturahmi lah sekarang. Nah ternyata jadi seperti ini gitu loh. Makanya saya memberikan brand statement seperti itu dengan Bulia. Ya Bulia, saya janji ya ntar bisa ketemu Dede. Saya minta maaf, harusnya saya mungkin menyebutnya insya Allah, karena hati manusia nggak ada yang tahu ya, jadi bisa beda-beda kayak gini. Walaupun awal mulanya baik, dia bilang iya boleh gitu, tapi ternyata beda lagi. Saya minta maaf lagi nih ya, minta maaf gitu ya. Apa lagi nih? Oke. Hak asuh sepenuhnya terhadap TTA. Ada berikan statement ya guys. Hak asuh sepenuhnya terhadap TTA. Gini guys, ibunya tuh masih ada, ya. Kecuali ibunya maaf ya, udah nggak ada, yatim piatu. Terus mungkin proses adopsi itu melalui pengadilan dan hukum itu panjang banget guys. Jadi kan emang nih ya, aku buktiin lagi rekaman bahwa suaminya bilang membantu. Kejadian seperti ini, ya saya sih berusaha untuk membantu. Dengan saya ya kasihan sekali kalau memang ada yang pernah sama Ibu Lia terjadi itu beberapa kali kan, anaknya beliau. Niat kita adalah emang sama-sama membantu gitu, ngerti nggak? Kayak kita sama-sama ayo bantu yuk, bareng-bareng yuk sayangin Dede. Ini kan Dede emang kondisinya emang harus perlu dibantu, ya udah dibantu sampai Bu Lia pulih kembali gitu. Udah, kalau misalnya Bu Lia tidak dipertemukan terus sama anaknya, gimana mau sembuh coy? Gimana mau sembuh gitu loh, malah tambah depresi, ya kan? Tuh maksudnya. Jadi tidak ada hak asuh penuh ya, tidak ada hak asuh penuh, bahkan ibunya masih ada. Karena ibunya masih ada. Dan untuk mikirin kejiwaannya dia, psikologinya dia sampai besar dan lain-lain terlalu jauh. Jadi masih kecil. Harusnya yang kita pikirin gimana tumbuh kembang Dede, nanti kita sama-sama untuk menyayangi Dede. Jangan jauh-jauh dulu atau mikirnya ya ini itu kita mah ya, namanya kita pakai rasional, pikir yang terdekat dulu aja gitu. Jangan sampai mikir nanti kalau Dede udah tumbuh kembang dan lain-lain, psikolognya dia terganggu untuk jati dirinya dia dan lain-lain. Aduh, itu mah tergantung kita mendidiknya sih kalau buat saya ya. Gitu. Malah kalau buat saya saling menyayangi itu memberikan mengasih tahu ya bahwa kondisi ibunya seperti ini, memberi pengertian pelan-pelan, pasti adiknya si Dede tersebut bisa sayang kalau buat saya. Yang penting pengertiannya dikasih yang baik gitu, jangan sampai dikasih pengertian yang jadinya membuat si Dede tersebut jadi benci gitu loh. Pelan-pelan aja, itu semua ada solusi guys gitu buat saya pribadi sih ya. Tapi kan kalau namanya manusia pikirannya beda-beda gitu. Oke, apalagi nih? Kenapa baru sekarang peduli dengan Bulia? Seolah-olah dia emang peduli gitu. Toh selama 5 tahun dari anak Bulia kedua yang meninggal dan sekarang yang ketiga, dia kemana aja? Dan sekarang dia seolah-olah menjadi wali anak tersebut dan memberikan hak asuh penuh terhadap TTA ini untuk merawat gitu. Yang jelas orang tersebut, adik tersebut tidak mempedulikan kondisi Ibu Lia ya. Kalian bisa mengecek kembali semua konten saya yang berjudul pertemuan pertama dengan Bu Lia lah ya. Kalian bisa dilihat di situ gitu. Dan banyak bukti-bukti juga yang menunjukkan emang bahwa keluarganya selama ini tidak peduli dengan kondisi Ibu Lia dan hanya mempedulikan posisi bayinya aja. Ya kalau dia tidur saya colong, tadinya saya ambil bawa orang. Nanti kan hilang jejak kan, tapi terus itu ramai doang dia. Alhamdulillah Bu Novi saya cepat respon, makanya alhamdulillah ya cepat ketolong. Maksudnya kalau takutnya lewat dari 1 minggu takutnya anaknya ini nggak ketolong. Iya. Saya gak mikirin anaknya sih, gue mikirin dia sih, kasihan anak segitu saya belum. Kalau saya lebih peduli terhadap dua belah pihak, namanya juga saya manusia harus adil. Jangan cuma anaknya aja, Ibu Lianya juga harus dipedulikan. Malah kita harus memberikan support agar sembuh, betul nggak? Agar sembuh. Keluarga itu yang paling utama sih. Support keluarga adalah yang paling utama dan berperan besar untuk memberikan kesembuhan terhadap orang tersebut, Bu Lia, gitu. Ya, jadi
kita di sini tidak mau menjelekkan ya, kita nggak mau bilang aduh drama. Kita mah santuy ya. Efeknya aja. Oke, kita tidak ada omongan jual beli anak ya. Terus yang mau dibawa ke luar negeri katanya sampai heboh banget mau dibawa ke luar negeri, takut katanya kata netizen ini anak mau diperdagangkan, apalah udah sampai ke situ. Difitnah katanya mau diperjualbelikan, mau dibawa ke luar negeri. Coba tuh. Itu pure dari netizen guys. Jadi aku nggak ada loh statement bilang soal jual beli anak ini itu nggak ada loh. Saya aja nggak pernah klarifikasi, saya ada nyebut nama nggak ada, cuma inisial aja. Karena kalau yang menyebutkan nama ya sesuai dengan yang dilakukan nih ya, itu adalah pencemaran nama baik. Yes, betul. That's right. Jadi makanya saya alhamdulillah saya tahu tata cara hukum untuk hal-hal yang seperti ini gitu. harus gimana actionnya, dan tidak boleh gegabah, tenang, kita tunggu dulu. Betul. Waktu baru kita bisa aja sih kemarin kita langsung counter attack sih. Betul. Karena bilang kalau ini kita langsung counter attack aja gitu. Iya. Kita ada beberapa hal yang kita harus ya udah tahan dulu sehingga ya baru sekarang kita melakukan sebuah pernyataan dari kita nih yang dimana pihak sana udah secara garis besar menggiring opini sih, walaupun mereka udah hapus juga sih gitu, cuma ya semua bukti. Kenapa tuh dihapus tuh? Apa ya mungkin baru boleh ngomong kasar sih nggak boleh. Ya mungkin dia baru tersadar bahwa itu dia salah. Tersadar, jadinya kan gue baru menyadari bahwa dia salah gitu. Apalagi gitu. Dengan menyebutkan nama saya, itu kan udah jelas dong pencemaran nama baik. Muka isi, guys. Chat, gue sampai bingung waktu yang di grup kan, gue langsung cek, jir, ini orang ngerti nggak sih gitu kan? Sampai bahas di grup, ya udahlah kita tuh lihat dulu aja lah perkembangan dia kayak gimana. Ya walaupun yang menyebarkan pihak kedua, tetapi tetap isi chatnya dari orang si TTA ini. Nggak mungkin dong si pihak kedua ini menge-share chat kalau tidak diberikan oleh TTA tersebut. Itu kena guys, seperti itu. Sedangkan kalau namanya WhatsApp itu personal chat ya, antara saya dan pihak tertentu gitu, bukan dari misalnya bukannya dari grup gitu loh yang banyak orang bisa fitnah atau apa. Ini kan personal gitu. Jadi pada saat dihapus gimana? pada saat itu kita ketawa gue guys. Cek kan, kita ketawa. Gue liat lah, kok dihapus, baru sadar mungkin, baru tersadar dengan mungkin dari komentar netizen, betul. mungkin dari pihak dia. Walaupun dia kan di statement kan bilang gini, di situ tidak akan menjelekkan siapa-siapa, tapi saya hanya malah menjelekkan. Verifikasi ya secara nggak langsung ya menjelekan sih gitu. Lu menggiring opini dengan kalau menyebut nama itu menjelekan nggak? Apa? Gak usah ini gak usah nyebut deh, dia pampang foto aja tanpa di blur, salah pun pas nama IG-nya jelas. Ya gitulah. Mungkin dia terlalu terpancing dengan emosi pada saat itu ya. Kalau kan di klarifikasi tidak menyebutkan nama lo ya. Mungkin maksud dia klarifikasi dengan versi dia gitu ya. Betul. Bahwa, oh ini seperti ini nih, biar pada tahu. Tapi padahal ya. Kita kan punya undang-undang, punya aturan lah hukum. Untuk kita di Indonesia negara hukum, pokoknya seperti poinnya itu. Nah, padahal kan udah jelas ya di YouTube saya malah banyak yang ngebully saya ya. Kalanya ini itu kenapa saya langsung menyerahkan gitu aja, padahal dia dipercaya gini. Tapi kok malah dia yang kebakaran jenggot gitu ya. Padahal itu isi buliannya itu ke saya semua loh. Dari 100% saya baca tuh 80% bulinya ke saya. Nah mungkin karena kesalahpahaman tadi dia baca hanya bully 20% soal dia ya, makanya dia mungkin ngerasa tidak terima. Feeling aku kayak gitu. Karena di satu sisi saya melihat komentar netizen memojokkan saya yang dimana kenapa rasa kecewa mereka terhadap saya, kenapa sudah dipercaya oleh Bulia, tetapi saya langsung menyerahkan ke orang lain gitu. Padahal menyerahkan itu hanya meminta pertolongan, membantu gitu loh ya. Oke. Next. Masalah mengeksploitasi anak.
nih ya, kalau saya klarifikasi ya, gini loh. Kita klarifikasi nih ya. Ini udah berdua aja nih kita klarifikasi ya. Yang bisa bicara, yang sesuai dengan jalurnya. Kenapa harus ada si Dede, si bayi tersebut yang pada saat klarifikasi dia lagi ini si Dede ya, membersihkan gitu. Terus kenapa nggak cuma dia aja? Itu kan sama aja mengeksploitasi anak tuh yang ada di video, betul nggak? Dengan melakukan kegiatan tertentu. Sama sebagai kakak dari Dede Zakia, kamu lebih ikhlas ridho Dede dirawat sama siapa? Sama Teh Novi atau dengan Tante As? Yang harusnya kalau emang klarifikasi ya udah klarifikasi ya dia aja gitu loh. Ini Dede harus dibawa-bawa dan anaknya Bulia yang pertama di shoot, diambil videonya tanpa di blur dan dimintai keterangan mau milih yang mana. Anak kelas 2 SMP loh guys, 2 SMP ditanya oleh TTA tersebut. No. Pihak keduanya bukan pihak kedua untuk ditanyakan lebih keikhlasannya yang mana gitu. Milih yang mana, disuruh milih loh. Milih yang mana kata dia gitu. Ya anak 2 SMP tanpa di blur disuruh milih guys. Aduh, kenapa kita nggak selesai secara dewasa aja ya? Katanya udah dewasa, ya ngomong aja secara dewasa, nggak usah bawa-bawa anak kecil gitu loh. Apalagi yang nggak tahu permasalahan apa-apa, masa ditanyain pendapat. Kocak gak? Dari mamanya, iya. Terus adiknya apa kakaknya, anak yang pertama sama satu lagi siapa? Tante ya atau siapa ya? Tante yang di video tuh. Bibi atau apa kita nggak tahu, tapi semua dimintain pendapat. Tapi yang jelas sih saya nggak masuk akalnya anak kelas 2 SMP di expose anaknya Bulia pertama untuk dimintain pernyataan mau milih yang mana. Buat saya sih nggak seharusnya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian pantas atau tidak gitu. Kita kembaliin aja ke pemirsa yang nonton gitu. Nah terus masalah bercadar, pembahasan bercadar, apakah saya ada memberikan statement yang membahas soal cadar? Sampai dibilang cadar kami hanya kedok katanya, hanya kedok. Karena kami sudah bawa agama, makanya seperti ini. Saya mah sebagai manusia masih belajar soal agama. Saya masih kurang malah secara agama. Saya masih banyak harus memperbaiki diri secara agama saya gitu. Saya mau mengakui. Menurut gue pribadi sih, yang masalah cadar itu tuh semua komentar dari netizen sih. Jadi netizen yang mengarahkan, yang ngekomennya ngarah ke sana, ke cadarnya atau ke agamanya atau ke pribadinya, bukan dari pihak kitanya. Cuma mungkin pihak sana mengira kita yang mengiring opini ke sana, padahal kita nggak ada nih video klarifikasi pertama, kita nggak ada bahas kayak masalah cadar atau agama. Itu nih pure dari komentar netizen sih. Makanya kan di video mereka si TTA bilang sebenarnya saya nggak mau klarifikasi, cuma karena sudah banyak netizen yang membuli atau saya dengan membawa cadar. Nah itu kan secara sadar dia mengatakan netizen yang membuli itu kan, berarti bukan kita dong, gitu kan. Poinnya di situ aja sih. Oke guys, jadi cukup sekian klarifikasi part 2. Part 2 dong. Oh part 2, oke. Part 3, 4, 5. Jadi ini sebenarnya aku nggak mau bikin ini ya, tapi karena sudah pencemaran nama baik, jadi aku menjelaskan sejujur-jujur dan semua bukti yang ada. Jadi jangan sampai ada fitnah lagi, jangan sampai ada salah paham lagi. Jadi biar semuanya clear, jelas. Ya. Kita juga sebenarnya pengen semua baik-baik supaya everything be okay, be alright ke depannya. Tapi ya namanya proses hukum yang dari kita, ya kita tetap jalanin aja buat pelajaran ke depannya. So jadi kita nggak ada niat buat apa-apa, kita cuma mengonter apa yang statement dari mereka, bahwa kita juga punya statement sendiri nih. Jadi sehingga netizen tuh bisa lihat dari statement pihak sana, pihak kita jelas, so kalian yang menilai. Oke. Aku minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam ketika aku melakukan kesalahan atau kekurangan yang mungkin menurut kalian itu aku salah. Aku minta maaf, dan selebihnya di sini aku berjuang untuk Bulia dan Dede. Jadi untuk kedua belah pihak. Jadi bukan cuma anaknya aja, tapi untuk Bulia juga. Doakan aku, semoga aku selalu diberikan kelancaran
dan tidak ada kendala seperti ini karena kan niatnya baik ya, terus jadi seperti ini. Makanya aku kaget banget, ini suatu teguran untuk aku untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih berhati-hati dalam bertindak gitu. Ya, semua dijadiin pelajaran buat kedepannya. Kalau nggak ada hal begini kan kita udah belajar untuk next atau kejadian apapun kita bisa belajar lah dari setiap masalah yang kita hadapi. So guys, tetap stay tune. We shining out. Peace, love. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan. Jangan lupa juga di subscribe, like, and share. Dadah. Peace out. Yo.